Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kelimpahan rahmat-Nya serta karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam pengembangan industri farmasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nisha, perwakilan dari perusahaan PT Obat Manjur. Di sini saya ingin menawarkan bentuk kerjasama kepada PT Obat Sukses. Dalam pandemi COVID-19 ini yang begitu masif telah memaksa kesigapan semua negara, termasuk dalam hal ketersediaan obat-obatan. Terkait dengan hal ini, ketahanan industri farmasi nasional dianggap menjadi salah satu pilar penting bagi pembangunan kesehatan nasional. Di Indonesia, rantai suplai industri farmasi masih dianggap bermasalah. Besarnya ketergantungan industri farmasi akan impor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan menjadi sorotan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Fakulti member dari Departemen Farmasi Institute for Life Science, Putra Dewi Hatrianti menjelaskan bahwa Indonesia masih tergantung bahan baku impor dari Tiongkok dan India. Ketergantungan yang cukup tinggi tersebut membuat daya saing obat nasional terus melemah. Sebelumnya BUMN, PT Kimia Farma atau Persero, TBK, sudah berupaya untuk memproduksi bahan baku sejak 2016 melalui anak usahanya yaitu PT Kimia Farma. Meskipun masih dalam skala relatif kecil, fasilitas itu hanya terbatas pada 8 bahan baku obat, tetapi bahan bakunya tidak bisa menanggulangi COVID-19. Belum ada langkah antisipasi yang dapat dilaksanakan apabila produk bahan baku tersebut terhenti. Di samping itu, pergantian bahan baku memerlukan proses pelaporan registrasi ulang kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang bisa disebut juga sebagai BPOM, sehingga sulit untuk mengganti produsen bahan baku obat. Industri farmasi memiliki beberapa supplier bahan baku dari negara berbeda yang disertakan bersamaan pada saat registrasi. Akan tetapi, apabila jalur masuk produk impor ditutup, maka produksi bahan baku ini akan terancam. BUMN lain yaitu PT Bio Farma atau Persero memiliki kapasitas untuk memproduksi vaksin, tetapi bahan baku untuk memproduksi vaksin juga masih belum ada yang bergantung pada impor. Kemudian, pada saat virus COVID-19 masuk ke Indonesia, terjadi kelangkaan barang, yaitu alat kesehatan yang penting untuk pencegahan virus COVID-19 ini. Contohnya seperti hand sanitizer, alkohol, masker, alat pelindung diri atau APD, dan multivitamin. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memproduksi alat kesehatan guna penggunaan COVID-19 ini, baik industri bahan baku obat, farmasi, APD, masker, dan industri ventilator. Oleh karena itu, kami PT Obat Manjur ingin mengajak PT Obat Sukses untuk menjalin hubungan kerjasama dengan memproduksi bahan baku obat untuk membantu negara kita dalam mencegah dan mengatasi masalah pada COVID-19 ini. Karena negara kita ini masih mempunyai ketergantungan pada bahan baku obat, impor, dan keterbatasan dalam memproduksi alat kesehatan. Pandemik virus corona atau COVID-19 yang memakan banyak aktivitas ekonomi ini memiliki dampak positif bagi para perusahaan. Salah satunya di bidang industri yang mendapat untung besar adalah sektor industri farmasi. Karena menjual obat-obatan dan alat kesehatan, karena dalam industri farmasi ini tetap berjalan dengan produktif dan banyak peminat, seperti video yang tertera di bawah ini. Bahwa klaster industri ini tidak terjadi. Karena apa? Kebanyakan memang kalau kita lihat ya, penerapan ini nih di sektor industri ini sangat-sangat ketat. Nah, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian itu setiap perusahaan itu harus melaporkan seminggu itu 2 kali. Nah, soal prokes, berapa yang terpapar ini, bagaimana ini dan sebagainya gitu. Nah, termasuk kita juga melakukan peninjauan seperti ini.
informasi mengatakan wabah virus corona yang melanda di dunia dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat industri kesehatan nasional. Dalam kerjasama ini, yang pertama, kita akan memproduksi bahan baku obat untuk COVID-19 agar mudah didapatkan dan tidak perlu mengimpor dari luar. Karena jika kita mengimpor terus-menerus, resikonya yaitu terjadinya gagal masuk produk impor ditutup. Maka produksi obat tidak akan terancam karena kita sudah memproduksi bahan baku sendiri. Dan membantu proses pelaporan registrasi ulang kepada BPOM agar obat yang kita buat teruji dan dapat digunakan. Dan yang kedua, kita juga memproduksi alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer agar tidak terjadinya kelangkaan dari barang alat kesehatan tersebut. Oleh maka itu, tujuan kami mengajak kerjasama ini untuk membangun pendapatan perekonomian negara agar kita bisa lebih maju lagi dan dapat membantu para masyarakat mendapatkan fasilitas obat dengan hak dan alat kesehatan dengan harga yang terjangkau dan mudah didapatkan. Kami turut senang jika kita menjalin kerjasama agar membuat negara ini menjadi lebih baik lagi dan mencegah terjadinya COVID-19 di Indonesia. Sekian pidato lobby saya mengenai penawaran kerjasama untuk membuat produksi bahan baku obat-obatan dan memproduksi alat kesehatan. Maaf jika ada salah. Terima kasih.